Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali memberikan kepada kami. Kami rela menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang hina ini. Beri kekuatan, keberanian, iman, cinta kasih, kuasa, dan penyertaan Roh Kudus, sehingga dia membicarakan sesuatu sesuai kehendak Tuhan sendiri. Sehingga setiap orang yang datang di sini diperlengkapi, dikuatkan, dibenarkan, dikoreksi, dan boleh menjadi hamba Tuhan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya sekarang sudah senior, dan saya mengharapkan ada hamba Tuhan yang muda-muda, yang serius, yang sungguh-sungguh tekun, mau melayani Tuhan dengan setia, jujur, dan bertahan. Hari ini akan ditekankan kepada tanya jawab lebih daripada ceramah yang diberikan. Masih ingat kita bicara dari hanya 2 ayat dari kitab suci, di mana Paulus berkata kepada orang Korintus di dalam surat Korintus yang kedua, pasal keempat, ayat pertama dan ayat kedua. Di situ mengandung 5 prinsip, 5 hal untuk pekerja-pekerja. Seorang pekerja harus sadar, dia dapat panggilan, dia diberi kepercayaan, dia diberikan jabatan untuk menjadi pelayan oleh Tuhan. Maka dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia harus berani, sambil bangga, sambil rendah hati di dalam pelayan kepada Tuhan. Kedua, seorang pelayan harus seorang yang berani membuang segala sesuatu yang mempermalukan, yang tersembunyi di dalam hidupnya. Karena sebenarnya musuh kita dan pelayanan yang terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Di dalam satu buku yang disebut The Fall of the Roman Empire, ditulis oleh Edward Gibbon, dan satu buku mengenai zaman Kaisar yang ditulis oleh seorang filosof dari Amerika. Itu Story of Philosophy, mengatakan tema yang sama. Kerajaan Romawi tidak dijatuhkan oleh musuh, tetapi kerajaan Romawi itu adalah rontoh karena diri sendiri sudah rusak moralnya. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tak mungkin jatuh karena diserang oleh orang lain, difitnah oleh dunia, atau ditangkap, dianiaya oleh musuh-musuh gereja. Tak mungkin musuh-musuh gereja bisa menjatuhkan hamba Tuhan, kecuali hamba Tuhan itu dia sendiri lupa dia hamba Tuhan, dia lupa dia setia kepada Tuhan, dia lupa panggilan Tuhan, dan hidup di dalam dosa-dosa. Itu yang menghancurkan dia. Kita harus hati-hati, jangan sampai langkah-langkah terakhir hidup kita gagal total. Dari permulaan begitu murni, begitu jujur, begitu sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, saya mau Tuhan pakai. Lambat laun menjadi orang yang memperalat Tuhan, memakai Tuhan, membengkokkan seluruh pelayanan yang mulia menjadi melayani diri sendiri. Di Surabaya ada gereja yang besar sekali, tetapi anaknya sama menantunya saling menembak karena merebut harta benda. Itu bukan corak hamba Tuhan. Maka saya berkata, apa gunanya engkau mendapatkan uang yang banyak, lalu turunkan kepada anakmu menjadi satu bekal mereka saling membunuh. Perpuluhan jangan diambil, perpuluhan milik Tuhan. Pendeta-pendeta ambil perpuluhan daripada semua anggota, itu bukan pendeta, itu perampok. Itu semua kejahatan, kejayaan, kesuksesan yang sementara akan menimbulkan hal yang mempermalukan untuk selama-lamanya. Setan tidak takut engkau berjaya, engkau sukses, engkau kaya. Setan paling takut engkau setia sampai mati melayani Tuhan. Buanglah segala hal yang mempermalukan, sehingga engkau boleh menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Ketiga, kita tidak licik. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bengkok, yang tidak jujur, yang memalsukan, yang munafik, yang pakai topeng.
Jadilah seseorang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadilah seseorang yang sungguh-sungguh jujur, betul-betul menyatakan diri sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan itu begitu serius sehingga tidak ada seseorang boleh mempermainkan pelayanan. Barang siapa yang mempermainkan panggilan Tuhan, mempermainkan firman Tuhan, mempermainkan pelayanan di dalam gereja, di dalam hal rohani, dia mempermainkan diri dan akan dibuang oleh Tuhan Allah. Dan keempat, biar kita sungguh-sungguh mentafsirkan kitab dengan penuh kesadaran, pengertian, dan akurat, supaya kita betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara, selama 2-30 tahun ini di Indonesia banyak khotbah yang tidak bertanggung jawab. Memberitakan firman, memberitakan kebenaran, itu merupakan saudara hak yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada satu orang. Seseorang di dunia bisa beritahu kepada orang lain tentang rahasia surga. Itu berapa besar haknya. Seseorang bisa menuntut, mengajar orang lain dengan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Itu berapa besar kepercayaan Tuhan kepada orang itu. Tetapi orang yang berdiri di mimbar sembarangan berkhotbah, itu dosanya double. Nah, ini penting sekali. Memberitakan firman, menguraikan kebenaran dengan gentar, dengan sungguh-sungguh taat dan penuh dengan keinsyafan dan pengertian, sehingga orang-orang yang kau pimpin boleh diselamatkan. Mereka tidak salah mengerti karena engkau salah membimbing. Pada kekekalan mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena pernah Tuhan memakai engkau membawa mereka ke surga, menunjukkan jalan melalui engkau. Apakah jalan yang benar? Kekekalan. Kelima, biar kita diperkenalkan di dalam hati nurani orang-orang lain di dalam menghadapi Tuhan Allah. Nah, kalimat terakhir ini justru tidak muncul istilah yang penting di dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Biarlah orang menilai engkau dari hati nurani, sehingga tidak usah tunggu sampai hari kiamat, tidak usah menanti sampai Tuhan menghakimi. Orang-orang pun yang berdosa kagum engkau hamba Tuhan. Orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan betul-betul saksi engkau jujur melayani Tuhan. Nah, ini pekerja-pekerja yang betul, sungguh betul jujur, betul tuntas, betul taat kepada Tuhan. Hati nurani daripada orang-orang, semua itu akan mengaminkan, ya hamba Tuhan. Maukah Anda menjadi hamba Tuhan seperti ini? Maukah, saudara? Jawab, mau nggak? Jawab di hadapan Tuhan. Jangan bohong di dalam gereja. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan seperti ini, 5 hal ini pelihara dengan baik-baik. Nah, hari ini saya akan menambah penjelasan tentang kalimat terakhir dari ayat kedua ini. Saudara-saudara, manusia selalu menilai manusia dengan kekurangan, dengan subjektif, dengan sudut-sudut yang kurang berpengalaman. Sehingga orang yang bagaimanapun jeleknya tetap bisa menarik banyak orang menjadi pengikutnya. Orang yang bagaimana salah pengajarannya, bagaimana menyeleweng doktrinnya, tetap bisa memanggil banyak orang mengikut dia. Di situ kebahayaan. Jangan engkau lihat yang banyak pengikut itu sukses, yang pergerejaannya penuh itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau engkau menilai sesuatu dengan kuantitas, maka engkau dengan tidak sadar diperalat oleh iblis. Yesus Kristus sendiri kadang-kadang mengalami kesulitan karena tidak berhasil mengabari Injil. Yesus Kristus mengirim 70 orang pergi ke desa, kampung, ke kota-kota, keliling memberitakan Injil. Dan dia sendiri setelah kirim orang, dia sendiri juga mengabarkan Injil. Inilah pemimpin yang baik. Banyak pemimpin suruh orang lain melayani, sendiri tidak melayani. Suruh orang lain pergi, sendiri tidak pergi. Suruh orang lain berbanting tulang, sendiri tidur di rumah. Itu bukan pemimpin. Yesus ada pemimpin yang suruh orang lain pergi, lalu setelah mereka pergi, dia sendiri pergi. Mereka diutus 2 berdua. Yesus sendirian mengabar Injil. Kenapa sendirian? Karena dia mengetahui murid-muridnya masih lemah, perlu saling menguatkan. Sedangkan dia disertai oleh Tuhan Allah dengan urapan Roh Kudus.
Dia mempunyai kekuatan untuk pergi melayani secara sendiri. Dan kali itu kita melihat Yesus setelah melayani tidak ada hasilnya. Satu orang pun tidak bertobat. Sedangkan murid-muridnya banyak bertobat, banyak berhasil. Sehingga kalau dibandingkan muridnya sukses, Yesus gagal. Yesus gagal mengumpulkan massa. Yesus gagal mempertobatkan satu orang. Yesus melakukan mujizat, tidak ada reaksi. Ini tercantum di mana? Di pasal 11 Matius. Matius pasal pertama sampai pasal 10 ada kemuliaan Tuhan Allah terus menerus. Sampai pada pasal 11 tidak ada kemuliaan apa yang dinyatakan. Sehingga anak Allah sendiri Yesus Kristus tidak berhasil mempertobatkan satu orang. Saat itu apakah berarti Yesus tidak dipenuhi Roh Kudus? Apakah saat Yesus mengabar Injil tidak berhasil berarti saat itu Roh Kudus tidak mendampingi dia? Apakah berarti tidak berkuasa? Apakah berarti tidak ada kepenuhan Roh Kudus? Tidak. Karena ada saat-saatnya Tuhan membiarkan semua pekerja mengalami kesulitan-kesulitan untuk membuktikan dia tetap setia. Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, tidak disembuhkan, tidak ditolong, tidak dilepas. Sehingga pada saat itu Yohanes Pembaptis mengalami kegoncangan iman. Apakah engkau adalah Mesias yang kami harapkan? Atau kita mesti menunggu yang lain? Yesus tahu tidak kalau Yohanes lagi ngomel? Yesus tahu tidak Yohanes lagi lesu di dalam jiwanya? Tahu. Tetapi dia tidak tolong. Apa sebab? Memang dibiarkan. Saat kesulitan, apakah engkau masih setia? Itu cara Tuhan bekerja. Maka gereja-gereja, doktrin, kalau seorang sakit tidak disembuhkan, itu kutukan Tuhan. Itu ajaran bukan dari Tuhan, itu dari setan. Tuhan bisa mengizinkan orang Kristen menderita sakit. Tuhan bisa memberikan kesulitan-kesulitan kepada orang yang paling cinta Tuhan. Tuhan bisa memperbolehkan orang Kristen yang sangat setia kepada Tuhan menjadi janda. Karena Tuhan ada Tuhan yang berdaulat. Mengapa ada ajaran yang sembuh itu berkat Tuhan, yang tidak sembuh itu dikutuk oleh Tuhan? Yang menjadi janda karena dosa tersembunyi, Tuhan yang tahu, maka Tuhan sekarang menghukum dia. Itu semua ajaran bukan dari Alkitab, itu ajaran dari iblis yang menyelundup ke dalam gereja, bikin kita kata balau. Waktu Yesus disalib, Allah Bapa tolong dia. Waktu Tuhan Yesus minta disingkirkan cawan itu, Tuhan menyingkirkan tidak. Waktu Paulus minta duri itu yang menusuk di tubuhnya dicabut, Tuhan cabut tidak? Tidak. Ini berarti banyak doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau engkau berdoa maunya Tuhan sesuai kehendakmu. Tetapi engkau harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga Yesus Kristus dalam doa itu jangan jelas memberikan satu prinsip yang paling penting dan dasar kepada kita. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kalau boleh, silakan disingkirkan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, itulah klimaks daripada doa ketaatan. Nah, saudara-saudara, sehingga Yesus, Paulus, dan semua rasul, kecuali satu yang namanya Yohanes, matinya dilepas pergi ke Pulau Patmos. Dan akhirnya di situ dia melihat wahyu tentang akhir zaman, tentang hari kiamat yang tertulis sebagai kitab wahyu di dalam kitab suci jilid yang terakhir. Selain dia, 11 murid Yudas membunuh diri. Yang 10 lain satu persatu tidak ditolong oleh Tuhan. Akhirnya mati syahid, mengalirkan darah, dipaku di atas kayu salib. Bahkan ada yang diterbalikkan. Dan Paulus sendiri dipenggal kepala. Apa mereka terkutuk? Jawab. Apa Tuhan tidak menyertai mereka? Bukan. Karena itulah kehendak Tuhan. Yang bisa membunuh tubuhmu, tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Tetapi teologi kemakmuran, teologi kesuksesan abad ke-20 telah menipu gereja. Sehingga menganggap kalau kita kaya, kita lancar, kita makmur, baru itu namanya berkat Tuhan. Dan yang paling kaya, paling makmur pendeta itu sendiri. Pencuri-pencuri, perampok-perampok sudah masuk gereja, menipu anak-anak Tuhan. Dan begitu banyak anak Tuhan mau ditipu. Karena apa? Karena dikasih tahu kalau engkau memberikan 100, Tuhan nanti kembalikan 1000. Kalau engkau memberikan 1 juta, Tuhan kembalikan 10 juta. Itu ajaran dari ayat mana? Seluruh kitab suci tidak ada itu. Itu penipuan dari setan. Alkitab makan yang Tuhan berikan,
Kembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Alkitab tidak katakan kalau engkau berikan perpuluhan, Tuhan akan kembalikan 10 kali. Saudara-saudara, maka kita menjadi hamba Tuhan, jangan takut. Kalau engkau berani katakan yang benar dari Alkitab, dilawan, diejek, bahkan dibunuh pun, tetap khotbahkan. Maukah saudara? Maukah Anda menjadi orang yang sungguh-sungguh? Kalau engkau tidak mengerti apa yang saya katakan, atau engkau melawan, berarti setan masih di hatimu. Engkau harus bertobat. Saya pernah di hadapan belasan pendeta, 89 jenderal, dan 1.600 orang Kristen. Saya mengatakan banyak pendeta menjadi perampok. Semenjak hari itu banyak pendeta yang benci sekali kepada saya. Tapi mereka tidak bisa apa-apain saya, karena mereka tidak bisa mencari apa yang saya ajarkan itu menyeleweng dari kekristenan. Mereka hanya bisa katakan, Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Saya sudah bosan dengan kalimat itu. Orang yang tidak ada Roh Kudus mau pikul salib berpuluh-puluh tahun mengabari Injil dengan tidak menghiraukan untung rugi pribadi, tidak menghiraukan mati hidup pribadi, tidak menghiraukan sehat sembuh atau sakitnya pribadi. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan apa? Ngerti saudara? Roh yang menggerakkan rasul-rasul sampai mati pun rela. Itu kalau menggerakkan engkau, baru engkau betul-betul menyatakan engkau ada Roh Kudus. Jadi kita sebagai pekerja harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jangan main-main, jangan berusaha memperalat orang. Saya seumur hidup tidak diperalat orang dan tidak mau memperalat orang. Nah saudara-saudara, inilah prinsip yang tidak bisa ditawarkan. Inilah kesetiaan yang harus kita paparkan di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya melawan Roh Kudus, tidak. Tetapi saya melawan semua yang palsu, yang tidak benar, yang bersifat menipu, memperalat dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, seorang yang mempunyai keberanian sehingga akhirnya dia harus dianiaya, dia tetap tidak mengundurkan diri dari keberanian yang pernah dia tunjuk. Itu hamba Tuhan. Seorang yang setia menyatakan standar dan pendirian kepercayaan, akhirnya harus dihadapkan dengan penganiayaan yang luar biasa. Dia tidak mundur dari standar yang sudah dia paparkan. Saya berkhotbah kepada para pendeta di Taiwan di dalam satu retreat dengan tema pelayanan-pelayanan yang kita terima contoh dari buku Daniel. Lalu Stemi mengatakan, Pak Tong selama ini tidak pernah khotbah tentang Daniel. Langsung kirim orang dari Singapura, naik kapal terbang lewat Hong Kong sampai di Taiwan, naik lagi taksi ke gunung untuk merekam semua yang saya khotbahkan mengenai Daniel dan pelayanan Daniel. Saudara-saudara, Daniel adalah seseorang yang melayani seolah-olah di dalam 2 jabatan. Dia adalah orang yang masuk kantor Nebukadnezar karena dia dijadikan Perdana Menteri, serta kemudian yang besar. Tapi sesuatu hal yang menyita waktu dia sebagai nabi. Orang mengatakan ini namanya hidup menenun tenda. Ini namanya part-time workers. Saya tidak setuju. Dia di dalam keadaan terpaksa. Dia di dalam keadaan di mana Nebukadnezar menganiaya dia, memaksa dia, memperalat dia untuk melayani di dalam pemerintahan Nebukadnezar yang disebut satu pemerintahan kafir. Tetapi pada saat itu kenapa dia mau? Karena dia tahu di situ dia bisa menyatakan bahwa kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa politik manapun di dunia. Sehingga terakhir bukan Allah yang dipermalukan di Babilonia, tetapi Raja Babilonia ini taklukkan ke bawah kuasa kedaulatan Allah. Amin. Sehingga ini dalam reform teologi disebut mandat budaya, culture mandate. Bisakah orang Kristen di pemerintahan sambil melayani Tuhan, sambil membuat pemerintah tahu kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa raja? Mestinya begitu. Daniel dan pemerintahan, dia sebagai Perdana Menteri, dia menjadi wakil Tuhan Allah. Di dalam riwayat Daniel sebagai pemimpin, sebagai seorang yang melayani pemerintah, tidak ada satu cacat celah yang bisa ditemukan. Di dalam kitab suci ada 2 orang yang tidak pernah dicatat dosanya. Satu Yusuf, satu Daniel.
Dua-dua mewakili Tuhan menjadi Perdana Menteri di negara-negara yang paling penting, paling besar, paling berjaya di seluruh dunia. Yusuf menjadi Perdana Menteri dari negara apa? Mesir. Daniel menjadi Perdana Menteri di negara apa? Babilonia. Dan dua orang ini dengan sungguh-sungguh bekerja dengan setia, dengan teliti, dengan bijaksana, sehingga orang-orang melihat mereka ada roh dari Allah. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan berbaring, itu sebenarnya roh bebek, bukan Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab itu. Yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang kerjanya setia, kerjanya teliti, berbijaksana, dan sungguh-sungguh tuntas kewajibannya. Ini Alkitab. Yang dikatakan Alkitab tidak dikhotbahkan, yang tidak dikatakan Alkitab dikhotbahkan semuluk-muluknya. Mau apa gereja ini? Saudara pernah mendengar satu doa daripada Yabis? Pernah ada dengar khotbah itu? Buku itu sudah terjual lebih daripada 220.000 jilid di seluruh dunia. Di dalam waktu yang pendek sekali. Itu doa yang tidak benar. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus ditanya sama murid-murid, bagaimana harus kami berdoa? Tuhan mengatakan, kamu berdoa mengatakan ini, Bapa kami di surga, dipermuliakan namamu. Yang diajarkan Yesus tidak dikhotbahkan. Yang doa dari Yabis itu yang didoakan, yang diajarkan, yang dikhotbahkan. Karena apa? Itu doa Yabis ada doa yang sangat cocok dengan orang egois zaman sekarang. Meluaskan kemahku, memperluaskan, perkembangkan akan wilayahku. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan paling penting. Memperkembangkan wilayahku, kekuatanku, sama memperlebarkan kerajaan Tuhan Allah. Penting mana? Jawab dong. Lebih penting saya punya usaha besar, atau lebih penting kerajaan Tuhan dibesarkan? Kenapa itu tidak menjadi doamu? Yang doamu adalah untuk dirimu, egois kan? Tetapi orang Kristen tidak lihat penipuan iblis. Pakai Alkitab bikin orang Kristen dibiuskan, ditipu, ditidurkan sampai tidak sadar. Tuhan Yesus mengatakan tentang doa dua prinsip. Pertama, cari dulu apa? Kerajaan dan kebenaran Allah, bukan cari keuntungan dirimu sendiri. Kalau doamu penuh dan Tuhan bikin saya punya company cepat lipat ganda kaya, tapi tidak doakan kerajaan Tuhan, engkau belum orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Kalau gerejamu mengajar itu, gerejamu gereja brengsek. Karena engkau bukan mementingkan kerajaan Tuhan, pentingkan dirimu. Saudara, kalau engkau mendapatkan keuangan 10 kali, 20 kali, 30 kali, makin kaya, akhirnya mati, bawa 1 rupiah pergi. Tidak. Berapa kaya waktu pergi? 2 tangan kosong. Lalu yang kau turun kepada anak-anakmu itu untuk apa? Untuk mereka saling perang, menjadi bekal mereka mendendam, bermusuhan. Bodoh kamu. Tapi kalau engkau berdoa supaya kerajaan Tuhan berkembang terus, engkau besok ke surga akan dipuji, ini anakku yang mengerti isi hati Bapa. Mengapa gereja begitu bodoh? Gereja mau menerima pendeta-pendeta penipu-penipu yang menyelewengkan Alkitab. Seluruh tema yang paling penting daripada buku Daniel, apa itu? Yaitu membuktikan takhta Allah lebih tinggi daripada kuasa pemerintah dunia. Semua 1, 2, 3. Takhta Allah lebih tinggi dari kuasa pemerintahan dunia. Nebukadnezar, kau bukan raja di atas segala raja, karena di atas kau masih ada raja di atas kamu. Allah lah raja di atas segala raja yang sejati. Nebukadnezar disebut sebagai King of Kings. Yesus juga disebut King of Kings. Tetapi Yesus menjadi King of Kings, termasuk King of Nebukadnezar. Tapi Nebukadnezar tidak menjadi King of Kings, termasuk rajanya Yesus. Dia masih di bawah Tuhan. Nah, Daniel penting, maka dia tidak tolak. Karena dia mau melayani Tuhan di dalam satu pemerintahnya, melawan agamanya, melawan Tuhannya. Tapi akhirnya mentaklukkan pemerintahan itu ke bawah kuasa Tuhan. Sehingga Nebukadnezar mengaku, Allahmu Allah yang sejati, Allahmu Allah yang berkuasa, Allahmu lebih tinggi daripada kerajaan Babilonia. Saudara tahu Babilonia berapa hebat? Babilonia berapa hebat, berapa kuat, temboknya berapa tebal, berapa tinggi. Tidak ada orang bisa bayangkan. Karena nabi-nabi mengatakan, Babylon, Babylon, engkau akan selama-lamanya dilupakan. Sehingga beribu-ribu tahun kota Babylon yang paling hebat, paling besar, paling megah, tertutup oleh pasir sehingga tidak ada orang tahu di mana. Tuhan mengizinkan seorang
arkeolog dari Inggris pergi ke Timur Tengah, waktu dia menyelidiki mencari hal-hal purbakala, menemukan 2 ekor burung yang botak di situ. Lalu dia teringat satu ayat, waktu itu engkau akan terpendam dan burung akan berteriak di hadapanmu yang tidak lagi diingat oleh orang lain. Semua kalimat yang ditulis Alkitab harus terjadi. Wah, orang itu kaget. Lalu dia pikir mungkin di bawah ini ada Babylon. Mungkin kota Babylon yang dilupakan beribu tahun, mungkin di sini alamatnya. Dan akhirnya dia mengketuk. Sekarang kalau engkau pergi ke negara Irak, engkau menemukan ada kota Babylon kuno yang sudah digali. Ternyata temboknya itu kira-kira lebarnya itu lebih daripada 10 meter. Tembok itu lebih 10 meter. Dan tingginya kira-kira 30 meter atau 100 feet. 33 meter tingginya. Tidak ada istana, tidak ada benteng kota yang temboknya tebal 10 meter, tingginya 33 meter. Di dalam sejarah, tidak ada. Jadi bukan main-main, Alkitab bukan main-main. Alkitab menyatakan Nebukadnezar, engkau bisa bikin kota begitu hebat, tetap engkau di bawah saya. Tapi kalau hari ini pendeta-pendeta khotbah sedikit bersalah, sedikit berani, sudah langsung ketakutan. Kita tidak mirip hamba Tuhan, kita lebih mirip hamba uang. Kita lebih mirip hamba setan. Nebukadnezar akhirnya takut, mengatakan, oh betul, Daniel, Allahmu tertinggi. Nah, tercapailah mulia nama Tuhan dinyatakan di dunia. Saya kadang-kadang melihatnya, kenapa Haleluya Chorus dari Handel itu ditulisnya di Inggris, bukan di Jerman. Padahal Handel orang Jerman. Lalu waktu dia Haleluya, yang mendengar dan berdiri Raja George kedua, George II, dia orang Jerman. Kenapa kok akhirnya tidak di Jerman tapi di Inggris terjadi peristiwa ini? Karena begitu heran, pada saat itu Raja Inggris mati keturunan semua, tidak ada satu yang bisa menjadi penerus di dalam istana. Maka mereka pikir-pikir harus mendapatkan seorang darah biru, seorang yang mempunyai darah keturunan kerajaan. Lalu mereka menemukan Inggris sama Jerman dulunya satu kerajaan. Maka mereka mengundang George the First, tinggalkan dari Jerman menjadi raja di Inggris. Pasti mau, karena waktu itu Jerman kecil, Inggris mempunyai wilayah yang paling besar. Kanada punya Inggris, Afrika Selatan punya Inggris, Australia punya Inggris, New Zealand punya Inggris, Burma punya Inggris, Palestina punya Inggris, Mesir punya Inggris. Ini tempat yang paling besar di dunia, termasuk Arabia punya Inggris. Dan bukan saja demikian, Malaysia punya Inggris. Saudara-saudara, maka Inggris yang begitu besar wilayahnya mengundang Jerman rajanya ke London. Mau aja dia, saya sekarang meningkat menjadi raja terbesar di dunia. Dan sebelum dia ke Inggris, belasan tahun, Tuhan suruh Handel dari Jerman, dia pindah dari Halle ke London menjadi komponis, minta satu green card atau minta permanent residency, dan dikasih. Ini sejarah ya. Saya bukan bicarakan tentang ayat-ayat yang tertulis, tapi saya bicara tentang prinsip-prinsip yang berada di ayat-ayat, yaitu Allah menguasai sejarah semua. Sejarah ada di tangan Tuhan Allah. Dia yang paling besar. Amin. Mana berani you bilang dah amin. Nah, waktu Tuhan mengatakan Handel pindah dulu. Sudah Handel pindah ke London, tidak lama lagi semua keturunan raja mati. Dia bilang pindahkan George ke situ. Sesudah ke situ, lalu Handel bikin Mesias di dalam 23 hari setengah. Di dalam lagu yang teragung Haleluya Chorus. Waktu Haleluya Chorus dan Mesias dipentaskan, London belum menyambut dia, karena waktu itu mereka sudah bosan musiknya. Mereka berarah kepada John Kay yang menulis musik yang namanya Beggars Opera, opera, soap opera, Beggars Opera, opera pengemis, musik rendahan. Seperti sekarang gereja tidak mau pakai musik yang indah, pakai musik rendahan untuk kembar-kembor, ribut-ribut, katanya melayani Tuhan. Sama. Maka Handel tidak mementaskan Mesias di London.
tapi mementaskan Mesias di ibu kota daripada Irlandia. Waktu itu Handel lagi bangkrut, maka dia pakai satu hall yang tidak terlalu besar, dan dia tidak ada uang untuk minta orang kondak, dia kondak sendiri. Tapi sambil kondak mesti suruh orang main organ, dia tidak ada uang cukup untuk bayar organis, maka dia sambil main organ sambil kondak. Coba lihat susahnya waktu itu. Yang nyanyi cuma 42 orang. Setelah nyanyi di situ, ada seorang wartawan dari London yang hadir di dalam konser itu. Dia pulang ke London mengatakan, bukan main, Mr. Handel mementaskan satu karya komposisi yang baru yang bernama Mesias, dan menggempakan seluruh Dublin. Sehingga mari kita undang dia kembali. Baru London undang Handel kembali ke London. Lalu dilatih setengah tahun, berapa bulan. Pementasan itu karena begitu terkenal, semua orang bicara tentang Mesias, Mesias, sampai raja dengar. Baru raja ikut berada di box daripada khusus imperial. Waktu raja itu mendengar sampai pada haleluya, haleluya, Yesus ada King of Kings, Lord of Lords. Saudara tahu lagu itu kan? Waktu itu Raja George kedua itu tidak berani duduk. Dia mengatakan Yesus baru raja yang di atas sekarang, saya cuma raja Inggris. Lalu dia berdiri. Waktu dia berdiri mendengar sampai selesai, seluruh pendengar raja berdiri, berani kita duduk, semua berdiri, menjadi suatu tradisi sampai hari ini. Hal ini bagi saya seorang teolog, seorang pentafsir Alkitab, saya melihat sangat indah, membuktikan Tuhan adalah yang mengatur sejarah. Amin. Siapa yang suruh Handel ke situ? Handel ke situ, siapa yang suruh raja juga ke situ? Bukan rencana manusia bisa mengerjakan itu. Nah, kenapa tidak di Jerman? Haleluya chorus dinyanyikan. Kenapa harus di Inggris? Karena Jerman kerucuk. Jerman kelas B. Jerman tidak ada wilayah yang penting di dunia. Jadi seluruh dunia tidak kenal Jerman di negara agung. Tetapi Inggris kerajaan terbesar di dalam seluruh dunia. Wilayah terbesar sepanjang sejarah. Kerajaan Mesir, kerajaan Romawi, kerajaan Babilonia, kerajaan apapun, kerajaan Persia, kerajaan dari Mongolia, dari Genghis Khan, daripada Hannibal, dari siapapun, dari Napoleon, tak pernah ada satu orang memiliki tanah sebanyak tanah Inggris pada zaman Handel menyanyikan Haleluya Chorus. Nah, dengan terjadinya ini, Tuhan membuktikan, you raja paling besar, saya lebih besar dari kamu. Ngerti sekarang? Nah, ini keindahan yang diatur oleh Tuhan. Maka kalau engkau belajar musik, bukan hanya budak pongcek-pongcek bisa menyanyi di gereja sudah senang. Tidak, engkau belajar sama tuntas musik, sama kedaulatan Allah, musik sama firman, musik sama nilai mutu daripada kesenian itu bagaimana. Akhirnya engkau bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ini hanya sekedar satu hal yang temanya sama dengan topik yang paling penting di dalam Daniel. Yaitu Allah berdaulat lebih tinggi daripada kuasa politik dunia yang terbesar. Demikian pada waktu Nebukadnezar menjadi raja, itu politik yang kuasa paling besar di dunia. Tapi Daniel masuk ke dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri, mengakibatkan keinsyafan bahwa Nebukadnezar harus mengaku, your God is the highest God. Your God is over all the sovereignty of man's kingdom. The sovereignty of God is super, is more than any power in the world. Nah, ini telah mencapai kemuliaan Tuhan Allah. Dengan demikian, kitab Daniel menyatakan di dalam kitab suci, iman yang kita miliki adalah iman yang lebih tinggi dari siapapun. Maka kita jangan minder. Kalau kita minoritas, tetap tidak usah minder. Daniel di Babylon minoritas. Daniel di Babylon minoritas atau mayoritas. Saya tempat berkhotbah di New York untuk orang-orang Indonesia. Jangan takut Kristen di Indonesia minoritas. Justru sepanjang sejarah Kristen selalu minoritas. Tapi bukti saat Kristen minoritas, di situ orang Kristen berjuang. Waktu Kristen mayoritas, Kristen tidur. Nah, Tuhan mengatakan, Babylon hebat ya. Kotanya tingginya 33 meter. 33 meter berapa tinggi tau? Adalah Hotel Citraland 11 susun. Tembok sampai rumah 11 susun itu tembok apa? Siapa bisa melewati? Loncat? Roket? Nggak ada roket.
Loncat, kuda tak kuat. Siapa bisa naik ke situ? Sebelum sampai di atas sudah dipanah mati. Tidak ada orang bisa menang Babylon. Akhirnya pada waktu Belsasar. Belsasar itu cucunya Nebukadnezar. Nebukadnezar mempunyai seorang anak yang mestinya jadi raja, tapi dia malas masuk istana, masuk kantor. Dia sukanya main-main. Seperti anak orang kaya, nggak mau sekolah, sukanya main-main, pergi ke mall terus. Itu orang namanya Nabonidus. Nabonidus ada seorang raja yang tidak suka memerintah, tapi suka memburu binatang-binatang di dalam rimba, di dalam gunung, dan di dalam tempat-tempat yang belantara. Maka waktu dia pergi, dia suruh anaknya Belsasar yang menjadi raja pengganti. Sehingga Belsasar mengatakan kepada Daniel, kalau engkau bisa menjelaskan mimpiku yang saya tidak ngerti, engkau akan menjadi orang keberapa di negara Babylon? Masih ingat tak? Keberapa? Hah? Ketiga, bukan kedua. Kalau Belsasar satu, Daniel boleh menjadi kedua. Kenapa ketiga? Karena di belakang Belsasar masih ada satu, namanya Nabonidus. Jadi papanya nomor satu, dia nomor dua, meskipun papanya bolos, nggak suka masuk kantor, tapi tetap secara nama dia raja. Saya raja pengganti. Itu ketiga, itu artinya ketiga. Sudah ngerti? Jangan sembarangan tafsir Alkitab ya. Karena Alkitab itu mempunyai kaitan dengan sejarah, dengan kebudayaan, dengan segala sesuatu. Harus cari tepatnya itu apa. Nah ini baru ditemukan tahun 50-an, abad ke-20. Dari arkeologi. Yang menemukan justru orang Kristen. Akhirnya dicocok dengan Alkitab, baru tahu. Tidak salah, engkau orang ketiga. Oh baru tahu. Nah Belsasar itu berjaya luar biasa, sombong luar biasa, panggil semua wartawan, semua orang dari luar negeri, semua ambasador daripada negara-negara tetangga untuk menjamu 1000 orang di dalam pertemuan yang paling mewah, paling bangga, paling kaya, paling boros. Keluarkan apa itu? Keluarkan barang-barang tawanan dari bait Allah. Jadi mereka dalam zamannya Nebukadnezar sudah pernah menyerang Yerusalem. Sudah menyerang Yerusalem, lalu keluarkan barang-barang yang berada di dalam perak, emas yang paling mahal, direbut, dirampas. Itu ada perampok yang berpolitik, ada perampok yang beragama, pendeta yang mengambil seperpuluhan, perampok yang berpolitik, raja yang menang perang, lalu musuh dirampas, barangnya dirampok. Ini semua perampok, cuma namanya raja. Jadi mesti perokja, perampok raja, perokta, perampok pendeta. Kalau engkau jadi bendahara gereja, ambil uang dari gereja, engkau majelis ya, engkau proklis, perampok majelis. Saudara-saudara, lalu pada waktu dia keluarkan barang-barang itu untuk memuliakan dewa dia, Allah yang lebih tinggi dari Nebukadnezar, Allah yang lebih tinggi daripada kerajaan, Allah yang lebih tinggi dari semua raja, marah. Dan keluar dari tangan, masih ingat? Yang menulis mini tikel ufalsin. Sudah terhitung, berhentilah harimu sampai hari ini. Mana mungkin? Setelah dia gemeter. Tapi dia tetap percaya, kota saya kota paling besar. Tembok paling tinggi, 33 meter. Mana mungkin ada orang bisa menyerang? Justru malam itu orang masuk kota dan dia dibunuh. Kok bisa masuk? Saudara tahu cara apa? Arkeologi membuktikan mereka tidak melewati tembok, mereka menggali lubang dari bawah tanah, melewati sungai yang lebar, terus menggerogoti di bawah tanah, akhirnya masuk melebihi rendah daripada fondasi kota yang 33 meter. Jadi Tuhan tidak salah. Saudara-saudara, Daniel melayani seperti ini. Dia tidak peduli aku minoritas atau tidak, tidak peduli kuasamu berapa besar, tidak peduli engkau punya patung berapa tinggi, tidak peduli engkau punya kuasa berapa hebat. Saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan anjing. Hamba Tuhan itu singa semua. Yang bukan singa enggak usah ngomong. 1, 2, 3. Hamba Tuhan bukan anjing. Hamba Tuhan itu singa. Barang siapa kelihatan orang kaya lalu goyang-goyang ekor, itu anjing atau show anjing. Hamba Tuhan yang takluk kepada orang kaya, kepada orang politik, kepada orang berkuasa, dia itu seperti anjing. Hamba Tuhan bukan anjing, hamba Tuhan itu singa. Karena
Daniel begitu tegas, begitu berani kayak singa. Maka waktu Daniel dilempar ke lubang singa, singa melihat sama. Mana berani makan dia? Singa kok. Tidak ada singa makan singa. Mari kumpul di sini sama-sama. Jadi Daniel muka kayak singa. Singa bilang, wah ini singa lebih tua, lebih berwibawa. Dia tidak berani makan dia. Saudara-saudara, orang bisa membunuh engkau, tapi orang yang membunuh engkau hatinya harus hormat. Engkau seorang yang mempunyai jiwa, mempunyai watak yang tinggi sekali. Jadi dia meskipun makan engkau, hati dia lain. Daniel mempunyai jiwa singa, sehingga singa-singa berdamai dengan dia, kompromi. Singa-singa sama-sama hidup dengan dia, damping-mendamping, tidak makan dia, karena dia singa. Kalau kamu hamba Tuhan model anjing, langsung singa menerkam kamu. Kalau kau berani menjadi singa, singa mengatakan, koncoan wis. Nah, mari kita sama-sama hidup berdampingan. Nah, ini rahasia. Saya seumur hidup yang bikin saya punya pelayan dipakai oleh Tuhan adalah karena keberanian saya yang luar biasa. Jangan hancurkan saya, Stephen Tong, jangan terlalu berani, jangan nekat. Saya akan mengatakan, nyala engkau setan. Apa yang Tuhan suruh saya kerjakan, jangan ganggu, jangan campur. Karena saya mengetahui kapan harus mengatakan kalimat apa, kapan saya harus takluk kepada Tuhan. Setiap saat saya tidak boleh bisa kompromi sama setan. Mengapa ketiga kawan daripada Daniel, mereka tidak mau berlutut di hadapan patung yang dibikin oleh emas, perak dan sebagainya? Karena mereka sudah pernah lutut di hadapan Tuhan. Barang siapa yang lututnya sudah tekul di hadapan Tuhan, tidak mungkin dia mau tekul lagi di hadapan setan. Amin. Itulah rahasianya. I bow down already. I bow down before God already. No way for me to bow down again before you, Satan. Before you, Nebukadnezar. No. Who are you? You're lower than God. Saya sudah takluk kepada dia. Saya sudah menikah dengan Kristus. Jangan merayu saya untuk menjadi pelacur. Saya hanya setia kepada seorang suami, yaitu Kristus. Yang lain tidak usah tanya, tidak usah kerja lagi perayuan, tidak usah menggoda saya. Hatiku hanya kepada satu. Itu namanya hamba Tuhan. Nah, mengapa hari itu Daniel tidak ada? Mungkin Daniel sedang dikirim ke luar negeri untuk membicarakan sesuatu musyawarah dengan pemerintah yang lain. Sehingga Daniel tidak kena kesulitan itu. Tetapi Sadrak, Meshach, Abednego, 3 orang yang harus dilempar ke dalam lautan api. Waktu mereka dilempar, mereka tidak takut. Karena apa? Api inilah yang bikin patung itu leleh. Tapi aku tak mungkin dilelehkan oleh api ini. Dia hanya bisa membuat ilah palsu. Tak mungkin menghancurkan hamba Tuhan dan niat yang sungguh. Pimpinlah niat hamba, setia dan kuat, perkasa dan tekun sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, maka akhirnya Nebukadnezar datang. Sadrak, Meshach, Abednego, engkau masih hidupkah? Padahal apinya sudah 7 kali. Lebih hebat, lebih dahsyat dari api biasa. Kenapa 7 kali? Karena dia terlalu marah. Ada orang Israel, orang yang sudah ditawan dari negara yang sudah kalah peperangan, berani melawan saya, seorang raja di atas segala raja. Saya kalau tidak menghukum kamu, seluruh dunia berontak kepada saya bagaimana? Saya sekarang hukum kamu untuk menakut-nakuti orang lain. Tetapi hamba Tuhan tak mungkin ditakut-takuti oleh seorang yang tidak lama lagi mati kok. Siapa Stalin? Sudah mati. Siapa Mao Zedong? Sudah mati. Jenazahnya masih ditempel-tempel setiap minggu 2 hari. Tapi waktu dia hidup semua ketakutan luar biasa. Buat apa takut? Mereka hanya orang yang bisa mati kok. Nah, kalau hamba Tuhan betul-betul tahu saya melayani Tuhan, siapapun jangan mengganggu saya. Paulus bilang jangan ada orang yang mengganggu saya, karena di dalam tubuhku ada tanda salib. Berarti apa? Dia memikul salib, mengikut Tuhan, rela mati dengan Kristus, tidak mau kompromi. Ini namanya hamba Tuhan. Dia bermuka singa, sampai singa tidak berani menerkam dia. Dan engkau yang hebat-hebat, Nebukadnezar, akhirnya jadi sapi, diusir keluar dari manusia, makan rumput 7 jangka waktu, baru kembali lagi. Hanya karena dia mengatakan, bukankah Babilonia yang sangat mewah ini ada dirikan oleh jasaku? Tuhan dengar, oh hebat ya, jadi sapi saja. Bukankah aku mempunyai kekuatan membawa ini semua perkakas-perkakas
tempat gelas dan cangkir dan semua yang paling indah yang saya rebut dari Yerusalem. Tuhan bilang, mini tikal ufarsin. Allah tidak bisa dipermainkan. Barang siapa mempermainkan Tuhan Allah, mempermainkan diri. Maka Alkitab mengatakan hari itu Belsasar dipenggal kepalanya, dibunuh. Dan adalah Persia dan Madai yang mendapatkan kerajaan itu. Babilonia hancur, tidak pernah menjadi jaya lagi. Saudara-saudara. Dan Daniel tidak ikut mati. Nebukadnezar mati, Nabonidus mati, Belsasar mati. Sesudah begitu Darius mati. Sesudah itu Persia dikalahkan oleh Assyria. Lalu seorang raja yang terakhir menjadi raja, namanya adalah Darius. Waktu itu Daniel dimasukkan lubang singa. Saudara tahu, waktu Daniel dimasukkan ke lubang singa, kira-kira umur berapa? Ayo coba tebak. Nah, coba tebak, umur berapa? Hah? Paling sedikit umur 80. Karena apa? Sudah lewat 5 raja. Nebukadnezar, Nabonidus, Belsasar, lalu Raja Persia, dan akhir Darius. Dia waktu dimasukkan lubang singa, dia sudah melihat presiden ini mati, raja dunia mati. Satu kali saya di Manila, saya mengatakan Marcos harus bertobat. Orang Filipina mau diberkati Tuhan, dari presiden sampai rakyat harus bertobat. Waktu saya khotbah itu tahun 82, FEBC, Far East Broadcasting Company, yang merekam itu dari company seluruh dunia yang terkenal. Mereka menyiarkan Injil melalui bahasa yang lebih dari 130 macam ke seluruh dunia. Seorang Amerika setelah rekam, Dr. Stephen Tong, I'm sorry, we have to cut off 2 sentences of your preaching. 2 kalimat khotbahmu kita akan potong. Saya langsung dengan serius tanya, which sentences? You say President Marcos should repent. Engkau bilang Marcos harus bertobat. Saya bilang, yes, I believe he should repent. But you should know, you are going come again. He has been there for 20 some years. Dia sudah jadi presiden 20 tahun. Jangan sembarang ngomong. Are you coming back to Manila? Dia bilang, Marcos kan sudah 20 tahun. Saya bilang, my God has been there for thousands of years. Tuhanku sudah ditaktanya ribuan tahun. You akan kembali lagi kan? Besok-besok you datang lagi, dah diterima, dah dikasih visa bagaimana? Saya menjawab apa? When I come back, he will no more a president. Saya datang lagi, mungkin dia bukan presiden. 2 tahun kemudian saya ke Manila, khotbah kepada ribuan orang. Marcos sudah terusir. Kenapa? Dia hanya sementara. Tapi Tuhan kekal. Semua. Tuhan kekal. Sekali lagi. Tuhan kekal. Engkau melayani yang sementara atau melayani yang kekal? Jawab saya. Kalau engkau melayani kekal, di dunia tidak kaya, tidak apa-apa kan? Kalau engkau melayani kekal, engkau mendapatkan orang muda-mudi yang melayani Tuhan sungguh-sungguh karena penggerakan dari hatimu. Itu sangat indah bukan? Engkau melayani yang kekal. Biar kita hatinya menuju ke sana. Mari kita berdoa. Siapa berkata, setelah kebaktian ini, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih tekun, lebih tuntas taat kepada Tuhan. Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara. Yang mau menjadi hamba Tuhan lebih setia, lebih sungguh-sungguh, acungkan tangan saudara. Yang tidak mau, tidak usah angkat tangan. Engkau berkata, saya juga mau. Saya rela menjadi hamba Tuhan yang lebih setia. Acungkan tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya tanya, siapa yang berkata, aku belum menjadi hamba Tuhan? Aku rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Jika Tuhan panggil saya bersedia menyerahkan seluruh hidup dari masa mudaku menjadi hambanya untuk selama-lamanya. Pemuda-pemudi, orang Kristen yang rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Tangan diturunkan. Mari kita berdoa sekali lagi. Ikut saya berdoa. Tangan diturunkan. Bapa di dalam surga, berkati saya. Pakailah saya. Sucikan saya. Beri kekuatan kepada saya.
sehingga saya boleh setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kesucian, dengan kejujuran, dan dengan ketaatan. Terimalah saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.